Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai proses penyebaran dan adaptasi Islam di India. Sejarah perkembangan dan masuknya Islam di India. Agama Islam merupakan agama terbesar kedua. Terdapat lebih dari 500 juta kaum muslim di seluruh benua India. Kemudian membuat India menjadi salah satu pusat populasi muslim terbesar di dunia. Agama mayoritas di India yaitu agama Hindu, yang kemudian selebihnya masyarakat India menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Sikh, Jainisme, dan Yahudi. Penyebaran agama Islam masuk ke India pada abad ke-7 melalui beberapa cara, yaitu perdagangan, mendirikan kerajaan, dan melalui para dai yang menyampaikan Islam dengan berdakwah kepada masyarakat. Perubahan sosial sejak Islam masuk ke India. Pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan senang hati. Perubahan menonjol lainnya adalah masalah kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas 2 terangkat oleh masuknya Islam di India. Pemerintahan dinasti Mughal memberikan pengaruh budaya yang cukup luas yang mencakup bidang arsitektur, lukisan, musik, dan sastra. Turko Mongol, kebudayaan yang dibawa oleh dinasti Mughal secara perlahan terserap dan berakulturasi dengan kebudayaan masyarakat India. Raja Akbar juga berperan besar terhadap pemakaian kalender Bengali yang digunakan untuk mempermudah penarikan pajak di Bengal. Kalender ini merupakan perpaduan kalender Islam dengan kalender Sanskerta dari kebudayaan sebelumnya. Selain itu, seni arsitektur mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Mughal. Perubahan ekonomi. Salah satu tokoh yang juga berpengaruh terhadap perubahan sistem Islam yaitu Muhammad Ghuri. Ia menciptakan 3 mata uang. 2 diantaranya merupakan imitasi dari mata uang orang-orang Hindu zaman dahulu dengan gambar Dewi Laksmi. Yang berbeda hanya tulisan dari nama kedaulatannya. Adapun mata uang yang ketiga berdasarkan pada dinar. Mata uang yang ketiga ini yang menjadi mata uang dari negara-negara Islam. Mata uang yang ketiga ini telah melahirkan sebuah legenda, Devanagari, dengan gambar seorang penunggang kuda yang kebanyakan terdapat dalam tradisi mata uang Hindu. Hal ini membuktikan bahwa pada saat itu tengah mengalami kesulitan dalam memperkenalkan penggunaan mata uang baru kepada masyarakat yang telah mengenal mata uang sebelumnya, yaitu mata uang dari pemerintahan Hindu. Upaya penyebaran agama Islam di India. Ada 4 tahapan. Yang pertama pada masa sebelum kerajaan Mongol di tahun 705 sampai 1526. Lalu yang kedua pada masa kekuasaan kerajaan Mongol di tahun 1526 sampai 1858. Yang ketiga pada masa kerajaan Inggris di tahun 1858 sampai 1947. Yang keempat, Islam pada masa India sekuler tahun 1947 sampai dengan sekarang. Implikasi politik terhadap agama Islam di India dimulai pada masa Ghaznawi sampai Kesultanan Mughal. Hubungan dan permasalahan keyakinan Hindu terhadap keyakinan Islam tidak sesukses dan semudah di dalam dinamika politik. Dugaan awal, golongan-golongan rendah sudra banyak menaruh simpati pada Islam. Kenyataannya, sama beratnya mereka meninggalkan kebudayaan dari doktrin ajarannya yang telah melembaga secara lahir dan batin. Sekalipun ada catatan bahwa pada era 19 telah menjadi perubahan keyakinan secara makro dari Hindu ke Islam. Namun dalam prakteknya, keanekaragaman mereka kebanyakan masih perlu diislamkan kembali. Kegagalan kekuatan dinamika politik dari masa Ghaznawi sampai Mughal dalam menarik respon kekuatan lokal untuk menerima Islam tampaknya sudah dilatar belakangi oleh sesuatu yang sangat kompleks.
posisi sikap pemerintah yang hampir bisa dikatakan sama. Penguasa-penguasa di Islam India dalam memerintah selalu ingin mengesankan dan meyakinkan kepada rakyat Hindu bahwa kekuasaan yang sangat besar dan menempati posisi yang sangat hebat. Mereka lebih mementingkan prestis kekuasaan dibandingkan penarikan respon terhadap masyarakat luas. Para penguasa ini menyuruh para budak Turki sebagai kaki tangan utama dalam mengontrol dan mensosialisasikan kewibawaannya. Lagi-lagi komunikasi sosial mereka tidak begitu bagus dipandang para rakyat India secara umum. Hambatan penyebaran Islam di India. India menjadi titik fokus dalam pembahasan berkembangnya Islamophobia. Warga muslim yang berada di India yang menjadi aktor utama dalam berkembangnya Islamophobia yang terjadi di India. Banyak warga negara India yang menganut agama Islam, namun karena kepercayaan mereka terhadap pemberitaan buruk yang disampaikan bahwa adanya warga negara mereka yang menganut Islam dapat mengancam kehidupan mereka, khususnya pada masyarakat yang beragama Hindu sebagai agama mayoritas di India. Terjadi penindasan dan boikot sosial warga muslim India. RSS yang merupakan ekstrem sayap kanan India didukung oleh pemerintahan untuk mendiskriminasikan warga muslim India. Hadirnya beberapa RUU yang diusulkan oleh Partai Bharatiya Janata dan Perdana Menteri Narendra Modi sangat menyudutkan muslim di India yang menyebabkan protes besar-besaran dari muslim yang berada di India. Penindasan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Modi dapat dilihat dari tahun 2002. Beliau berjanji agar tidak melakukan kejadian tersebut, serta akan bertindak adil kepada kaum muslim yang berada di India. Akan tetapi dengan terpilihnya lagi Modi sebagai Perdana Menteri India menimbulkan kekhawatiran bagi kaum muslim yang berada di India. Hal ini akhirnya membuat pemerintah India buka suara. Pada Minggu 22 Desember waktu setempat, Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan undang-undang ini hanya dipolitisasi oleh oposisi untuk memicu protes. Pemerintah Modi mengatakan bahwa undang-undang baru ini diperlukan untuk membantu minoritas non-muslim dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang melarikan diri ke India sebelum 2015 dengan memberikan mereka kewarganegaraan India. Menurut Huntington, peradaban dibedakan oleh sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan lebih penting lagi agama. Perbedaan peradaban melahirkan perbedaan dalam memandangi hubungan. Bagi Huntington, sumber dari konflik antar negara di dunia pasca Perang Dingin adalah benturan antar peradaban seperti Islam dan Hindu dalam kasus India. Karena itu, toleransi antara keduanya perlu dilaksanakan. Demikian juga dengan persoalan lainnya, termasuk persoalan peradaban yang selanjutnya perlu menegaskan suatu dialog berbentuk keimanan dan peradaban yang dilandasi dengan sikap ketulusan dan kejujuran. Hal demikian juga mewarnai peradaban lainnya, termasuk Hindu dan Buddha, Hindu dan Islam, serta antara Buddha dan Islam. Kesimpulan pada materi ini adalah perkembangan Islam melalui berbagai tahapan mulai dari kerajaan Mongol hingga Islam di negara India sekuler. Masuknya Islam ke India mempengaruhi 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Proses ekspansi Islam yang mengalami pasang surut yang cukup panjang pastinya mengalami hambatan-hambatan yang cukup hebat. Dan tentunya itu tidak mudah bagi pendatang muslim. Namun dengan proses secara kecil dan secara sabar, proses ekspansi Islam di India mengalami ekspansi yang sangat cepat dan pesat.